Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafika Naila Eka Putri dari kelas 10 IPA 4 nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode penelitian sejarah bagian interpretasi dan historiografi. Pertama-tama, apa itu interpretasi? Interpretasi merupakan langkah ketiga dalam proses penelitian sejarah. Pengertian interpretasi adalah proses penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah terpilih menjadi sumber penelitian sejarah. Dalam interpretasi terdapat dua tahap. Yang pertama merupakan tahap analisis, yakni tahap untuk menjelaskan sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan. Untuk tahap yang kedua merupakan tahap sintetis, yakni tahap untuk menyatukan analisis-analisis sumber sejarah yang telah ditemukan sebelumnya sehingga menjadi satu kesatuan dan sesuai dengan harapan penulis sejarah. Dalam interpretasi terdapat 3 kesalahan yang seharusnya dihindari oleh penulis sejarah. Yang pertama merupakan kesalahan pars pro toto, yakni kesalahan yang terjadi akibat anggapan penulis bahwa bukti merupakan keseluruhan. Untuk kesalahan yang kedua merupakan kesalahan totem pro torte, atau kesalahan yang terjadi akibat penulis mengemukakan semuanya padahal yang dibutuhkan hanyalah sebagian. Untuk kesalahan yang ketiga merupakan kesalahan yang terjadi akibat penulis menganggap pendapat umum sebagai fakta. Setelah melakukan interpretasi, penulis akan melakukan langkah selanjutnya, yakni historiografi. Pertama-tama, apa itu historiografi? Historiografi merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian sejarah. Pengertian dari historiografi adalah proses penyusunan fakta-fakta dari berbagai sumber yang telah terseleksi menjadi bentuk tulisan sejarah. Dalam historiografi, terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan oleh penulis sejarah. Yang pertama adalah harus bersifat Indonesia sentris atau untuk kepentingan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sesuai dengan perkembangan zaman supaya tulisan yang dibuat dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah menjadi bagian dalam program pembangunan pendidikan karakter bangsa atau national building. Untuk yang keempat adalah memperhatikan gaya bahasa dan struktur yang dibuat agar tulisan yang dibuat bersifat komunikatif dan bernilai seni. Untuk yang kelima adalah menyajikan latar belakang kronologis, analisis sebab atau akibat, dan juga dampak atau kesimpulan dari tulisan yang dibuat tersebut. Dalam historiografi terdapat 3 alur yang digunakan oleh sejarawan untuk melakukan penulisan sejarah. Yang pertama adalah pengantar yang berisi latar belakang penelitian, rekonstruksi sejarah, teori-teori tentang topik yang diteliti, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, serta sumber-sumber yang digunakan. Yang kedua adalah hasil penelitian sejarah yang merupakan media bagi para sejarawan untuk memaparkan hasil penelitiannya serta mempertanggungjawabkan apa yang telah diteliti. Untuk yang ketiga adalah kesimpulan yang berisi tentang penelitian sejarawan secara umum. Dalam historiografi terdapat 2 bentuk penulisan sejarah. Yang pertama adalah deskriptif naratif yang berisi fakta-fakta yang sesuai dengan informasi sumber sejarah, dan yang kedua adalah deskriptif analitis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan pemecahan masalah. Sekian presentasi tentang materi penelitian sejarah bagian interpretasi dan historiografi. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.